kita koreksi juga proposal daripada mahasiswa kita. Jadi tidak ada masalah sebetulnya dalam menulis proposal secara umum. Tapi saya beri topik di sini kompetitif. Nah, kalau kita masuk ke dana BOPTN, tentunya kita berkompetisi dari Sabang sampai Merauke untuk mendapatkan pendanaan. Jadi kita membuat proposal tujuannya untuk mendapatkan pendanaan riset yang kompetitif nasional. Kalau yang desentralisasi kita tetap berkompetisi level Kopertis. Jadi oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menang dalam kompetisi itu? Nah, paling tidak ada 5 poin ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah memahami arah kebijakan yang berlaku. Misalnya ada edisi 13 tahun lalu, sekarang masuk edisi 13 revisi yang barusan di launching. Apa sih sebetulnya yang membedakan? Penekanannya di mana sih? Itu mungkin yang perlu kita pahami dalam menulis proposal, sehingga proposal yang kita buat itu memang sesuai dengan arah kebijakan yang berlaku. Yang kedua, pahami panduan dan karakteristik skema yang dituju. Panduan. Kalau kita lihat di panduan edisi 13, paling tidak kan ada sekarang ada 10 skema ya yang ada di dalam. Dan masing-masing skema itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita misalnya punya proposal yang lain yang dari skema manapun, terus kita langsung input saja ke sistem. Kemungkinan itu akan gugur atau akan kalah dalam bersaing. Mau di ini tuangnya. Jadi kita harus tahu skema apa yang kita tuju. Setelah kita tahu skema itu, kita paham karakteristik dari skema itu, maksud dari skema itu, dan tujuan skema itu diadakan. Yang ketiga, setelah itu kita ketahui, kemukakanlah bahwa proposal yang kita usulkan itu lebih unggul dari yang lain. Ini bisa dilihat di state of the art-nya. Bisa lihat di roadmap-nya, bisa dilihat di perumusan masalah. 30 ya. Bagaimana kita menyajikan proposal itu unggul, bagaimana kita menyajikan proposal itu urgent, sehingga reviewer merasa rugi kalau tidak men-ACC proposal itu Bapak. Berikutnya, setelah kita memahami itu semua, akan baik pahami cara seleksinya, sehingga kita tahu apa yang diseleksi kalau proposal kita masuk ke Sindiknamas. Dan yang terakhir, siapkan proposal lebih awal, sehingga ada waktu untuk membaca ulang proposal itu yang sudah disusun. Yang kedua, tidak macet. Biasanya kan setiap penerimaan proposal di akhir itu macet, susah unggahnya, bahkan ada yang nggak tidur semalaman juga proposalnya nggak bisa masuk. Jadi siapkan dari awal, sehingga proposal yang kita susun bisa kita baca ulang oleh kita sendiri, bisa dibaca oleh anggota kita atau rekan sejawat kita, sehingga kesalahan-kesalahan yang ada di dalam proposal itu bisa diminimalisasi. Baik. Nah, apa arah kebijakan penelitian? Arah kebijakan penelitian itu paling tidak ada di Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikti nomor 44 tahun 2015. Yaitu penelitian itu seyogianya berdampak secara akademis, berdampak secara sosial ekonomi. Dan diperbaharui sekarang dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, itu yang masuk di tema seminar hari ini, yaitu tentang pengkayaan daripada Tridharma itu, maksudnya aktivitas yang disebut dengan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan itu juga kita harus pahami Bapak Ibu yang kaitannya dengan penelitian. Seperti tadi sudah disampaikan Bapak Rektor, presentasi sebelumnya, bagaimana penelitian dosen itu juga harus melibatkan mahasiswa. Baik, sedikit tentang rasionalisasi perbaikan edisi 13 menjadi edisi 13 revisi. Yang pertama adalah penguatan proses hilirisasi penelitian dengan meningkatkan produk inovasi sesuai dengan prioritas bidang penelitian. Penguatan proses hilirisasi penelitian. Artinya, dari statistik sekarang adalah dosen Indonesia mayoritas itu memfokuskan di penelitian dasar atau
konversi ke TKT, numpuknya di TKT 1, 2, dan 3. Nah, bagaimana caranya agar ini bisa bergerak ke hilir? Karena arah kebijakan pemerintah sekarang bagaimana penelitian itu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Penelitian yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat secara luas, membantu permasalahan di dunia usaha, dunia industri, dan lain sebagainya. Jadi di skema edisi revisi itu didorong penelitian itu untuk menuju hilirisasi, yang menuju inovasi, invensi untuk suatu inovasi. Inovasi artinya suatu produk hasil riset yang bermanfaat. Ini stressing di edisi 13 revisi. Maknanya adalah dalam mengusulkan sebuah penelitian, kita sudah bisa memikirkan atau membayangkan arahnya kemana, pemanfaatkannya untuk siapa, dan berapa lama waktu yang diperlukan. Nah, di situ ada roadmap yang diminta. Jadi artinya apa? Penekanan terhadap roadmap akan lebih. Penekanan terhadap state of the art akan lebih di edisi 13 revisi, sehingga kalau dibaca proposalnya orang akan paham memang proposal itu menuju suatu titik pemanfaatan hasil riset, menuju suatu target pemanfaatan hasil riset oleh pengguna. Kenapa ini dilakukan? Karena adalah mungkin kita paham sesama dosen, kita juga dosen, saya juga dosen. Berpuluh-puluh tahun kita meneliti di laboratorium, tetapi tidak satu pun hasil karya itu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tetapi kalau kita baca latar belakangnya itu adalah zaman dulu minum kayak gini dimanfaatkan oleh masyarakat. Kakek nenek dulu ya. Jadi ada sesuatu yang berharga banget ya. Iya. Jadi apa yang kita tulis di latar belakang itu sebenarnya basa-basi. Kemudian awalnya ada indikasi naik pangkat. Apa namanya, pakai bambu. Padahal sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun dengan dana yang pemerintah yang juga tidak sedikit. Nah, sekarang bagaimana riset itu dilakukan dalam kurun waktu tertentu sampai ke pengguna. Paling tidak kita sudah mulai merancang dari enak awal. Nih kayak gini. Itu Minuman paradigma gelasnya. barunya Bapak Ibu. Ini loh, saya baru mau ngomong. Masih ada. Yang kedua, mendukung program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka di bidang penelitian. Memang selama ini pun, kalau kita mendapat pendanaan penelitian, yang mengerjakan penelitian kita adalah mahasiswa. Piring kayak gini kan? Ya. Tetapi belum lagi terstruktur dalam artian berapa SKS dan kompetensi apa yang didapat oleh mahasiswa selama dia membantu kita dalam penelitian. Itu sebetulnya yang diminta di MBKM. Jadi lebih terkuantifikasi aktivitas itu dan lebih jelas kompetensi apa yang didapatkan oleh mahasiswa selama mengikuti atau ikut bergabung dalam proyek penelitian kita tersebut. Berikutnya, mengawal implementasi RIRN. Gelasnya kurang nih. Rencana Induk Riset Nasional 2045 Nih Pak Bo. yang periode sekarang adalah prioritas riset nasional Jadi tahun 2020-2024. Dan penelitian tentang terkait dengan green economy, blue economy, dan digital economy, atau juga tambah lagi kemarin itu apa? Kemandirian kesehatan, kearifan lokal dan pariwisata. Nah, kalau arah kebijakannya ke sana, tentunya kita dalam menyusun proposal melihat dan mengacu ke kebijakan yang ada, Bapak Ibu. kalau itu kelapa sekarang misalkan Ini skema yang ada. Jadi kita tahu kebijakan kita sudah siap untuk memasuki penulisan proposal. Kita memasuki ke skema apa? Ada skema dasar, penerapan, dan pengembangan. Skema dasar itu ada penelitian dasar, penelitian nasional, ada penelitian dasar desentralisasi. Penerapan ada yang kompetitif nasional, ada yang desentralisasi. Selain itu penelitian dasar ada program PKPT, penelitian dosen pemula, dan penelitian pasca sarjana. Itu juga masuk kelompok riset dasar. Juga skema penugasan, yaitu program kajian kebijakan strategis dan penelitian dasar kemitraan. Terus untuk edisi 13 revisi, penelitian pengembangan masuk ke skema penugasan. Tidak lagi seperti tahun sebelumnya dia boleh dengan bebas kita mengusulkan. Sekarang tidak. Dia masuk ke skema penugasan. Dan diharapkan juga Bapak Ibu, Bapak tahu, mungkin ini sudah tahu juga ada skema matching fund, ada skema LPDP. Diharapkan
penelitian yang ada di BOPTN ini, yang ada di Sirkuit Tamas ini juga bisa menjadi input bagi matching fund. Misalnya teman-teman yang sudah berada di TKT 56 bisa loncat ke matching fund, bisa loncat ke pengembangan, bisa masuk ke LPDP, bisa masuk ke riset kemitraan, silakan. Artinya untuk mensupport. Jadi semua sistem itu terintegrasi, saling mendukung, bukan saling berkompetisi. Maksudnya begitu, Bapak Ibu. Baik. Nah, kalau kita lihat proposal, anatominya itu kira-kira isinya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi tadi ada kebijakan, setelah kebijakan kita pahami panduan skema, setelah skema kita siap menulis proposal. Nah, kalau kita menulis proposal, ada anatomi atau isi dari proposal itu. Yang pertama ada identitas, lembar identitas yang kita isi langsung ke Sirkuit Tamas. Misalnya identitas ketua pengusul, identitas usulan, identitas lembaga pengusul. Dan ada isi proposal, ada ringkasan, latar belakang, tinjauan pustaka, metode, luaran, rencana anggaran biaya, jadwal, daftar pustaka, persetujuan dan pernyataan mitra, dan lain sebagainya. Ini tinggal dibuat Bapak Ibu seperti biasa ya, Bapak Ibu juga sudah pernah melakukannya. Nah, identitas ketua pengusul, jadi IDN, IDK, nama peneliti, ini sudah biasa ya Bapak Ibu ya, teman-teman di UFJ untuk melakukan ini. Yang kedua, identitas usulan ya, yang ilmu, kelompok riset, yang riset, tema, topik, judul, status tingkat TKT, skema apa yang dituju, tahun usulan, biaya yang diusulkan, SDK dan sebagainya. Ini kan tinggal diisi nama si Bapak Ibu dan nama unit lembaga pengusul. Ya. Ini identitas. Berikutnya kita masuk ke isi proposal. Nah, ini mungkin yang paling penting ya Bapak Ibu ya. Yang pertama kita mengisi ringkasan. Ini kita lihat di panduan ini, saya ambil dari panduan ini, Bapak. Panduan ringkasan itu maksimum 500 kata berisi latar belakang. Setelah itu tujuan. Setelah itu tahapan metode. Setelah itu luaran yang dijanjikan. Setelah itu TKT ditargetkan. Hasil TKT ya di akhir tahun dan maksimum 5 kata. Ada banyak proposal Bapak Ibu tidak mengikuti ini walaupun ini dipasangnya di atas. Kadang-kadang dia mulai tujuan dulu, nanti baru latar belakang. Itu ashab Bapak Ibu. Jadi karena ini sudah ditulis di dalam template, ikuti ini gitu. Jadi tulis dulu latar belakang. Kenapa riset ini penting? Setelah itu tujuannya apa? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Untuk mencapai tujuan metodenya bagaimana? Nah, kalau metode itu dilaksanakan, dapat data, luarannya apa? Gitu. Nah, setelah dapat luaran, data-data dapat, TKT-nya berapa? Setelah dihasilkan temuan-temuan baru. Gitu ya. Yang kedua latar belakang, maksimum 500 kata berarti latar belakang masalah. Tujuan khusus. Nah, ada banyak orang yang membuat tujuan khusus digantinya dengan tujuan jangka panjang. Dan urgensi penelitian, urgensi riset ini. Kenapa riset ini penting untuk dilakukan? Dan spesifikasi terkait bidang fokus untuk kompetitif nasional dan spesifikasi terkait bidang unggulan untuk yang desentralisasi. Ini perlu ditulis di latar belakang Bapak Ibu. Artinya keterkaitan riset Bapak Ibu dengan RIRN yang nasional dan keterkaitan riset Bapak Ibu terhadap bidang fokus, bidang unggulan yang dingin, Bu. untuk yang desentralisasi. Ini Jangan kirain lupa siapa menulis Bu Nana? satu Sini nih. kalimat ini. Karena pertanyaan pertama yang harus dijawab reviewer untuk mereview proposal Bapak Ibu, nanti kita lihat, adalah keterkaitan riset Bapak Ibu dengan bidang fokus untuk yang nasional dan keterkaitan riset Bapak Ibu bidang unggulan untuk yang desentralisasi. Pustaka 500 kata berisi state of the art. Ini penting Bapak Ibu. Jadi pustaka bukan tumpukan literatur, tapi diharapkan bisa menggambarkan state of the art dan roadmap penelitian, peta jalan penelitian. Tentunya terkait dengan sumber yang relevan data ini sehingga dia lebih up to date. Jangan dikatakan sesuatu itu baru karena tidak membaca. Dan proposal Bapak Ibu pastilah di orang sebidang. Dia paham di sini ya. Metode maksimum 600 kata berisi cara mencapai tujuan. Diagram alir.
bagian yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilakukan dengan tahapan yang jelas serta peran setiap anggota. Luaran wajib dan luaran tambahan dan tahun capaian dan status capaian harus ditulis dengan jelas. Rencana RAB mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku dan mengacu kepada SBK yang berlaku dan SBM yang berlaku. Jadwal dibuat sesuai usulan mono atau multi tahun dan hanya pustaka yang disitasi saja yang tulis dengan sistem nomor, tidak dengan sistem nama tahun. Bapak Ibu, kalau kita lihat prosesnya, kita mengusulkan proposal itu pertama kita login, kita mengisi identitas proposal, identitas ketua pengusul, identitas anggota pengusul, identitas usulan dan persetujuan lembaga. Setelah itu kita mengisikan substansi proposal, tadi diketahui latar belakang dan seterusnya, dan proposal itu nantinya masuk ke Sekretariat untuk direview oleh ini istirahat ya. Nah, setelah masuk ke Sekretariat, direview oleh reviewer, ada dua tahapan review. Yang pertama review administrasi. Review administrasi. Nah, review administrasi itu pertanyaannya simpel saja Bapak Ibu. Kalau penelitian dasar yang ditanya, ketua pengusul memiliki rekam jejak 2 publikasi di artikel database terintegrasi dan atau jurnal internasional dan jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama atau penulis koresponden. Untuk edisi 13 ada ataunya lagi, atau memiliki 3 buku terbitan IKP. Nah, reviewer tinggal klik ya atau tidak. Pertanyaan kedua, publikasi ketua pengusul mencantumkan URL dengan benar. Tinggal diklik ya atau tidak. Dan pertanyaan ketiga, proposal ditulis sesuai dengan format ya atau tidak. Itu saja sebetulnya yang diminta di penilaian administrasi. Tetapi tetap saja banyak yang gugur di sini. Yang kedua, kalau untuk riset terapan yaitu pertanyaannya ada tambah 1 mitra Bapak Ibu. Jadi yang pertama, ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal di 2 artikel internasional berreputasi atau jurnal nasional terindeks Sinta 1 dan 2 sebagai koresponden atau minimal penulis pertama atau penulis koresponden, atau memiliki KI dengan status terdaftar, atau lagi memiliki 3 buku. Kalau ada itu, dia ya. Kalau tidak itu, tidak. Yang kedua, publikasi ketua pengusul mencantumkan URL dengan benar atau melampirkan dokumen KI yang dimaksud. Pertanyaan ketiga, memiliki calon mitra pengguna yang dibuktikan dengan surat pernyataan dukungan mitra. Pertanyaan keempat untuk administrasi adalah penulisan proposal sesuai format. Itu saja. Tetapi kalau ada satu aja yang tidak, itu proposal gugur di administrasi. Proposal tidak lanjut ke tahapan berikutnya Bapak Ibu. Ya. Baik. Nah, ini kita lihat kalau itu sudah lulus administrasi, maka usulan masuk ke seleksi substansi. Nah, kalau substansi, apa yang dinilai Bapak Ibu? Lihat. Untuk penelitian dasar, penilaian rekam jejak itu sampai 40 poinnya. Dan substansi itu 60. Ya. Kalau untuk yang terapan, penilaian rekam jejak 40, substansi 60. Untuk pengembangan, penilaian rekam jejak 30, substansi 70. Kita lihat apa yang dilihat di rekam jejak. Di rekam jejak dilihat publikasi jurnal internasional bereputasi, nilainya maksimum 20. Artinya apa? Bervariasi. Bapak Ibu mempunyai 3 jurnal, nilainya 5. Bapak Ibu mempunyai 5 sampai 6 jurnal, nilainya 10. Bapak Ibu memiliki jurnal lebih dari 10, nilainya 20. Kira-kira. Publikasi jurnal internasional tidak terindeks, jurnal nasional terakreditasi SINTA, dan konferensi internasional berreputasi, nilainya maksimum 10. Artinya, kalau memiliki
jurnal nasional atau jurnal internasional terindeks, tidak terindeks atau conference terindeks, memiliki artikel lebih dari 10, nilainya maksimum 10. Buku, nilainya juga maksimum 10. Jadi Bapak Ibu memiliki 3 buku terindeks IKP, itu nilainya maksimum 10. Memiliki 2 buku, nilainya 5. Ya. KI tidak dinilai. Sedangkan untuk yang substansi yang dinilai adalah yang pertama relevansi. Relevansi ini artinya adalah keterkaitan riset ibu bapak dengan bidang fokus untuk yang nasional dan keterkaitan riset ibu bapak dengan Rensra yang desentralisasi. Nah, bisa bayangkan kalau ini tidak ada di dalam proposal, pasti nilainya 0. Kebaruan penelitian ini dilihat dari ketajaman rumusan masalah di latar belakang, state of the art penelitian, sehingga bisa kelihatan bahwa riset ini memang ada invensinya, ada kebaruannya. Berikutnya roadmap, nilainya 5 maksimum. Kompetensi tim pengusul, nilainya 5, riset dasar ya. Luaran, nilainya 10. Nah, apakah itu jurnal internasional ataupun buku. Metode penelitian nilainya 5, TKT nilainya 3, jadwal nilainya 2, pustaka kebaruan pustaka nilainya 7, dukungan mitra nilainya 5 untuk dasar, tetapi kalau mitra tidak wajib di dasar, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Kira-kira gambarannya begitu ya, Bapak ya. Ini untuk skema yang lain ya. Ada PKPT, ada tesis magister, disertasi doktor dan lain-lain. Panas banget ya. Nah, misalnya untuk yang disertasi penelitian ada ini. tesis magister, dosen pemula itu rekam jajaknya nggak Ada dinilai. ini tuh. Dosen pemula orang masih belajar, tidak ada. Tesis magister juga orang lagi sekolah. Oh, itu maksudnya mau digeser jadi ke itu tiang. Nah, setelah itu kita masuk ke penyusunan RAB. Nah, RAB menggunakan standar biaya keluaran, menggunakan Peraturan Menteri Keuangan nomor 123/PMK/02/2021, yaitu besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran output maupun sub keluaran atau disebut dengan sub output. Ya. Sub keluaran penelitian yaitu adalah batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana anggaran. Jadi yang ada di SPK itu tidak boleh kita buat lebih dari apa yang sudah terdapat di dalam SPK. Nah, SPK adalah biaya riset dan untuk biaya keluaran tambahan. Jadi boleh digunakan untuk menghasilkan atau menghapatkan data untuk menghasilkan keluaran wajib. Biaya riset juga boleh digunakan untuk mendapatkan data untuk menghasilkan keluaran tambahan. Walaupun nanti di luaran tambahan Ibu Bapak akan mendapat insentif tambahan. Ya. Nah, ini Peraturan Menteri Keuangan nomor 60 PMK tahun 2021 tentang standar biaya masukan. Jadi tarifnya ada di standar biaya masukan. Tinggal dilihat, Bapak Ibu bisa download untuk batasan-batasan honorarium, uang harian, biaya penginapan, semuanya ada di sini. Tinggal mengacu ke sana Ibu Bapak. Nah, ini mungkin beberapa di lampirannya ya, misalnya bagaimana kita membuat honor untuk pembantu peneliti, koordinator peneliti, sekretariat peneliti, pengolah data, petugas survei, pembantu lapangan, dan seterusnya. Nah, yang sering terjadi adalah, ini kan ada 91 sampai 96. Ya, kalau risetnya tidak perlu, jangan ditulis semua, Bapak. Saya beberapa lihat proposal seperti itu. Misalnya risetnya laboratoris, tetapi ada petugas survei, ada pembantu lapangan yang nggak relevan. Atau sebaliknya, risetnya riset lapangan, riset sosial, survei, ada pembantu peneliti, ada koordinator peneliti dan segala macam. Jadi dibuat sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan disalin semua yang ada di SBM itu. Jadi sesuai kewajaran daripada proposal. Ada juga penelitian laboratoris dia bisa rapat selama 1 tahun 30 kali. Nah, kalau itu sudah dilakukan FGD 30 kali itu kapan nge-lab-nya itu? Ya, nggak masuk laboratorium, terkait ngasih rapat saja. Dan dananya fantastis, itu tidak boleh dilakukan. Jadi rasionalisasi, dan karena ini juga Bapak Ibu proposal nanti akan direview oleh orang yang sebidang, nanti kewajaran di bidang kita masing-masing. Oke, jadi peran dalam
penyesuaian RAB ini adalah kewajaran metode, kewajaran tahapan dari target yang dijanjikan, capaian luaran wajib, dan kesesuaian jadwal penelitian dan update. Mungkin itu Pak Sarul yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan diskusi kita untuk selanjutnya. Silakan.